Halo, saya Muhammad Ren Fadil. Saya bertugas sebagai observer dan forecaster di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3, Dok 2, Jayapura. Tugas dan keseharian saya sehari-hari berkisar pada kegiatan mengamati cuaca dan membuat perakiraan cuaca, khususnya terkait cuaca maritim untuk mendukung kegiatan pelayaran di perairan sekitar Jayapura dan sekitarnya. Aktivitas pelayaran di pesisir Jayapura ini cukup padat, baik itu kapal penumpang, kapal barang, maupun nelayan lokal. Agar operasional mereka berjalan dengan lancar dan berjalan dengan aman, mereka tentu butuh informasi cuaca yang akurat. Maka, disinilah tugas saya dan rekan-rekan BMKG, khususnya di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Dok 2 Jayapura menjadi penting. Dalam bekerja, kita sebagai ASN tentu punya nilai-nilai dasar, yaitu nilai-nilai berakhlak. Untuk menerapkan nilai tersebut, saya mengambil inspirasi dari seorang Bapak Ignatius Jonan, yaitu mantan Dirut PT KAI Indonesia. Tentunya kita semua tahu bahwa bagaimana sikap, perilaku, dan upaya beliau dalam mewujudkan upaya untuk mengubah wajah kereta api di Indonesia dapat menjadi lebih baik seperti saat ini. Menjadi lebih baik, menjadi lebih tertib, dan menjadi lebih nyaman. Maka, dengan mengambil nilai-nilai yang ada pada beliau, saya akan mencoba menerapkan semangat yang ada pada pribadi Bapak Ignatius Jonan untuk dapat saya terapkan di kantor saya. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Pak Jonan selalu menekankan bahwasannya pelayanan adalah nomor satu, terlepas dari kelas tiket penumpang itu sendiri. Di BMKG, bentuk pelayanan saya adalah untuk menyediakan informasi cuaca maritim yang mudah dipahami. Kemudian saya harus memastikan bahwasanya laporan perakiraan cuaca yang kita buat itu jelas, tepat waktu, dan memastikan bahwasanya informasi tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pengguna jasa maritim, khususnya di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Yang kedua, akuntabel. Pak Jonan sangat transparan dalam bekerja. Bagi saya sebagai observer, akuntabel itu artinya jujur pada data. Pengamatan cuaca harus dilakukan secara objektif dan apa adanya, sesuai kondisi di lapangan saat itu. Kemudian, laporan yang saya susun harus valid, karena data cuaca ini akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional kapal. Yang ketiga, kompeten. Dulu Pak Jonan ditugaskan di KAI, padahal beliau bukan orang perkereta apian. Namun, beliau mau belajar dengan cepat, sampai akhirnya beliau memahami perkereta apian. Sebagai perakirawan cuaca itu dinamis, ilmunya terus berkembang. Saya juga harus terus belajar, mulai dari cara membaca data satelit baru, memahami model cuaca, sampai bagaimana mengoperasikan peralatan observasi terbaru agar kualitas perakiraan saya semakin baik. Yang keempat adalah nilai harmonis. Di Stasiun Dok 2, saya bekerja dengan rekan-rekan dari berbagai latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Pak Jonan juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan karyawannya di lapangan. Maka dari itu, saya berusaha membangun suasana kerja yang nyaman, saling membantu antar karyawan, dan tidak membeda-bedakan latar belakang, supaya pekerjaan yang saya kerjakan dapat terasa lebih ringan. Selanjutnya, yang kelima adalah nilai loyal. Bagi saya, wujud nyata dari loyalitas bukanlah hal-hal yang muluk. Loyalitas saya tunjukkan dengan disiplin datang tepat waktu, konsisten menjalankan jadwal observasi dengan sebaik mungkin, serta selalu berusaha untuk menjaga nama baik, khususnya nama baik dari institusi saya, yaitu BMKG. Selain itu, fokus saya adalah untuk memberikan sebuah informasi yang terbaik untuk menunjang kegiatan operasional di
di wilayah Papua. Yang keenam, adaptif. Perubahan sistem tiketing pada kereta api yang dilakukan oleh Bapak Ignatius Jonan merupakan sebuah contoh adaptasi dari teknologi yang sukses. Di BMKG, kita juga tidak lepas dari apa yang namanya digitalisasi. Saya dituntut untuk cepat beradaptasi dalam menggunakan software atau sistem aplikasi pengolahan data cuaca yang terus berkembang. Dan nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Untuk menyalurkan informasi cuaca maritim, BMKG tidak bisa berjalan sendiri. Saya dan tim yang ada di stasiun harus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak KSOP, Pelindo, BPBD, maupun seluruh kelompok nelayan setempat. Kolaborasi ini penting agar informasi peringatan dini cuaca yang kita sampaikan bisa dapat sampai dan diterima dengan baik oleh mereka yang membutuhkan. Sebagai penutup, Bapak Ignatius Jonan membuktikan bahwasannya kerja keras yang konsisten dapat membawa perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik. Sebagai bagian dari BMKG, kami khususnya di Jayapura, saya berharap dapat bisa terus berkontribusi secara positif dalam menerapkan budaya-budaya dan nilai berakhlak dari meja kerja saya setiap harinya. Sekian, terima kasih.